Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joran Suransa Gunawan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 21109011039. Dan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan berbahagia teman-temanku semuanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah senantiasa memberikan berkah dan rahmat hidayahnya kepada kita semua para pengikut Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang dakwah di media sosial atau dakwah-dakwah yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Dakwah-dakwah seperti di TikTok, dakwah di Instagram, dakwah di platform-platform lain seperti itu teman-teman semuanya. Kenapa sih sekarang itu banyak banget dakwah-dakwah yang dilakukan di platform-platform multimedia seperti itu? Mungkin menurut saya, pengamatan saya sendiri karena saya juga termasuk sebagai generasi anak muda ya sebenarnya teman-teman semuanya, menurut saya itu karena kita tuh tidak bisa lepas dari gadget kita teman-teman. Karena gadget kita ini selalu kita pegang dan selalu kita amati setiap hari, setiap saat. Jadi oleh karena itu mungkin perkembangan-perkembangan dakwah-dakwah itu harus bisa mulai dilakukan oleh beberapa para ulama. Karena apa? Karena supaya para ulama itu bisa merangkul para generasi-generasi penerus bangsa atau para Gen Z-Gen Z ini supaya mereka tidak terlalu jauh dari agama gitu teman-teman. Juga kan tapi kan ada kayak pertentangan gitu kan di sosial media gitu. Mempertanyakan gitu. Apa sih hukum dakwah di sosial media gitu? Gimana sih hukum dakwah di sosial media? Apa apa boleh dakwah di sosial media dengan yang baca kan nanti misalnya gini nih. Karena nanti yang baca kan gak cuma umat muslim gini. Apa nanti yang baca kan banyak gitu. Gimana? Boleh nggak sih kita dakwah di media sosial? Nah, teman-teman, untuk itu sebenarnya ya sudah ada dalam Quran surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi atau berarti seperti ini. Katakanlah, inilah jalanku, agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, ilmu dan keyakinan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku tiada termasuk orang yang musyrik. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau kita berdakwah di sosial media atau berdakwah di platform-platform media sosial yang lain atau apapun itu, sebenarnya itu hukumnya halal-halal aja atau syah-syah aja teman-teman. Karena apa? Karena kita kan selalu mengajak kebaikan kan. Kita mengajak kebaikan kepada umat-umat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, itu jadi nggak salah gitu. Jadi itu tetap tetap bagus banget karena kita mengajak kebaikan seperti itu, nahi mungkar gitu kan. Nah, terus juga kan tapi kan di sosial media ini ya banyak banget tuh hoax-hoax atau berita-berita burung, berita-berita palsu atau ya berita-berita yang disebarluaskan dengan tidak adanya basis data yang atau basis keaslian atau cuma dengar sedikit langsung disebar-sebarkan seperti itu teman-teman. Gimana sih seorang muslim seperti kita harus menanggapi berita-berita itu teman-teman? Bagaimana gitu? Itu juga dalam Muslim juga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sudah dijelaskan teman-teman, yaitu dengan berarti sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tuh, maksudnya gimana teman-teman? Ada yang paham nggak maksudnya gimana? Nah, jadi teman-teman, maksud dari surat An-Nur ayat 11 ini ya teman-teman ya, orang-orang yang membawa berita bohong itu juga adalah bagian dari kita. Maksudnya adalah manusia juga gitu. Nah, itu buruk. Tapi janganlah kamu kira itu buruk bagi kita, bagi kamu. Bahkan adalah baik bagi kamu. Jadi itu sebenarnya cuma kayak kiasan aja supaya kita tuh tidak percaya teman-teman. Jadi itu lebih ke kita mencari validasi teman-teman. Jadi sebelum sebelum kita menyebarkan berita atau sebelum kita memberitahukan berita ini kepada orang lain, lebih baik kita memvalidasi dulu berita ini apakah berita itu benar atau tidak teman-teman. Nah, mungkin kultur yang bisa saya sampaikan
Cukup sekian teman-teman yang kita bahas tentang hukum dakwah di media sosial dan hukum berita-berita hoax. Semoga itu semua bisa teman-teman amalkan ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kata yang belibet atau banyak kata yang kurang bisa dipahami teman-teman. Nanti langsung ditulis di kolom komentar. Jika saya bisa membantu atau jika saya akan menjawab, saya akan menjawab. Tapi jika saya tidak bisa menjawab, maka akan saya tanyakan kepada guru saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.